Adik-adik, selamat pagi. Kembali bertemu dengan Kak Tunggul di sini dalam ibadah kita pada hari ini, tanggal 5 Desember 2021. Sungguh Tuhan Maha Baik membawa kita sampai ke bulan terakhir di tahun 2021. Kita sudah lewati masa-masa bersama-sama adik-adik. Dari mulai Maret tahun lalu sampai sekarang kita masih daring ya. Walaupun memang bulan lalu udah dimulai juga bisa beribadah onsite, dan kita berharap adik-adik bulan depan mungkin sudah mulai, belum tahu sih, belum diputusin, kita bisa mungkin bertemu tatap muka. Berharap kepada Tuhan itu terjadi. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita kemarin kan telah belajar doa ya. Kali ini kita ada satu tema yang baru, tema bulan Desember, di mana kita akan sama-sama merayakan hari Natal di tanggal 26 nanti ya. Nanti ada pengumuman oleh Kak Andrew di akhir daripada ibadah kita ini. Berita untuk Maria. Berita untuk Maria. Adik-adik sering kan ya, kita baca berita, kita nonton berita, kita mendengarkan berita, kita belajar tentang berita. Di 2000 tahun lalu pun ada berita. Kepada siapa? Kepada Bunda Maria. Bunda yang suci. Ibu yang suci daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik kalau ngelihat bulan ini ya, di mana kita akan merayakan Natal atau lahirnya Juru Selamat, ini udah tanggal 5. Nanti tanggal 25, tinggal 20 hari lagi. Berarti Bunda Maria pada saat-saat ini kalau kita boleh berimajinasi sedang hamil tua. Dan pada saat hamil tua itu dengan suaminya, Bapak Yusuf, sedang mau ke mana adik-adik? Ke kota Bethlehem. Kenapa sih mereka harus ke kota Bethlehem? Karena Kaisar Augustus waktu itu membuat suatu perintah bahwa semua orang di semua kekuasaannya, kerajaannya harus kembali ke tanah kelahirannya, tanah tempat lahirnya untuk didaftar, untuk disensus adik-adik, biar tahu berapa jumlahnya mungkin ya waktu itu, atau biar kerajaan itu tahu berapa sih jumlah penduduk mereka. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya, kenapa mereka sampai akhirnya berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, hampir 129 km. Kalau yang kakak lihat-lihat, cari-cari berita dari Google, mereka naik keledai ya. Bukan perjalanan yang gampang, karena menuju Bethlehem itu jalanan yang menanjak adik-adik ya. Sedangkan Ibu Maria sedang hamil. Seperti itu ya. Nah, tapi itu tentang kejadian yang menjelang Natal ya. Nah, berita untuk Maria nanti disampaikan oleh Kak Andrew. Nah, mari adik-adik kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh adik Jessica yang terambil dari Lukas. Silakan adik Jessica, nanti itu ada ayatnya, silakan dibaca. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Terima kasih Jessica. Adik-adik ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nurut, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Taat ya. Nah adik-adik kita akan mulai ibadah dan kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh adik Leif Hardy. Silakan adik Leif dibuka ke dalam doa kita untuk ibadah pagi hari ini. Kakak-kakak dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam ya Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Semoga sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Terima kasih. Terpujilah Tuhan ya. Dibuka oleh Leif Hardy, sudah dibuka, dan kita akan memulai dengan menyanyikan pujian. Adik-adik karena menjelang Natal, kita belajar lagu-lagunya Natal lagi ya. Kita mulai dengan Hai Mari Berhimpun. Mari adik-adik dengan sukacita di rumah walaupun di mute ya. Terus adik-adik mari. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem.
Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Nah, adik-adik, kita harus menyembah terus ya Raja kita, Tuhan kita. Kita harus berkumpul, berhimpun, mendekatkan diri, beribadah bersama-sama. Adik-adik harus seperti itu, adik-adik ya. Dengan begitu kita terus dekat dengan Tuhan. Bagaimana sih kita bisa terus taat? Kita harus terus baca firman Tuhan, kita harus terus berdoa dan berharap kepadanya. Nah, mari kita lanjutkan dan kita akan memuji Tuhan adik-adik dengan Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Nah, adik-adik ya, besar anugerahnya. Kita harus terus bersyukur dan bergembira. Kenapa? Juru selamat telah lahir ke dunia ya. Nah, nanti nih kita rayakan pada saat Natal kita ya adik-adik ya. Betapa kita harus berbahagia dan bersyukur. Tuhan sendiri hadir dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Nah, ini adik-adik ya, menyebabkan kakak-kakak ingin sekali adik-adik selalu terus bersukacita, bersyukur karena kita telah diselamatkan dari seluruh dosa-dosa kita. Yang terpenting apa sih dalam hidup ini? Kita menyenangkan hati Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita mau mendengar terus kepada Tuhan. Seperti juga berita untuk Maria, di mana tadi disampaikan pada Lukas ayatnya bahwa dia patuh, ya dia nurut. Nah kita juga harus terus patuh dan turut, ya itu saja adik-adik yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Nah adik-adik mari kita sambut lagi dengan satu pujian, yaitu ya, siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung. Mari adik-adik. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia.
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Masih. Ya, siarkan terus adik-adik kabar sukacita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, selamat pagi adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan pada hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di tempat ini, anak-anak kelas tunas untuk beribadah secara online ya Tuhan. Tuhan, Bapak ini berkatilah hati kami di rumah kami masing-masing. Bapak ini berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang sudah mempersiapkan bisa digunakan untuk menumbuhkan iman adik-adik kami. Dan dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik punya pertanyaan. Adik-adik boleh jawab dalam hati, boleh juga jawab lewat chat gitu ya. Pertanyaannya cuma satu, simpel. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, gitu ya, atau bahasa gampangnya taat kepada Tuhan, itu gampang apa enggak sih? Ya, adik-adik bisa jawab dalam hati. Boleh juga lewat chat. Nanti kakak akan baca gitu ya. Itu pertanyaannya. Mudah apa enggak kita melakukan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan? Walaupun mungkin itu kadang-kadang kita nggak bisa masuk akal gitu ya. Nah, ada yang udah jawab nih. Enggak katanya ya, dari Joel Tunas B. Enggak gampang melakukan kehendak Tuhan. Ya, ada juga mungkin bisa mengatakan, ada juga yang bilang enggak terlalu katanya. Ada nggak yang bisa mengantuk? Oh gampang kok kak, saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Boleh, nanti di chat juga nggak apa-apa dijawabnya. Ada yang jawab nggak terlalu, ada yang jawab tidak gitu ya. Tapi sejauh ini rata-rata mayoritas mengatakan tidak. Gitu ya. Nah, oke, adik-adik, melaksanakan firman Tuhan atau kehendak Tuhan emang benar. Menurut kakak juga nggak gampang. Contoh di Alkitab dari Perjanjian Lama kita lihat Abraham. Ya, Abraham, Tuhan minta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Anaknya yang sudah ditunggu sekian lama, anaknya yang sudah dia tunggu-tunggu, tapi Tuhan mengatakan, ayo korbankan dia. Ya. Tapi yang dilakukan oleh Abraham apa? Dia menurut. Gitu ya. Nah, sama halnya dengan Abraham, tokoh yang tadi Kak Tunggu sudah singgung hari ini tentang berhubungan dengan Natal, yaitu adalah tentang dari Maria. Gitu ya. Kita buka nas kita hari ini dari Lukas 1 ayat 36 sampai Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Adik-adik boleh buka Alkitab adik-adik di rumah. Kakak juga sudah siapkan tulisannya di slide. Ya. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki.
pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, adik-adik, cerita hari ini salah satu cerita yang akan nanti menjadi garis keturunan gitu ya, dari juru selamat kita. Hari ini kita belajar dari satu tokoh yang namanya Maria. Adik-adik mungkin dari kelas 1 SD, sekolah minggu dari kelas 6 SD, tiap mau Natal udah dengar gitu ya, ada malaikat datang ketemu Maria menyampaikan kabar gembira bahwa dia akan melahirkan Yesus lahir gitu ya. Tapi adik-adik belum pernah dibahas dari kelas 1 ke kelas 6, siapa sih Maria itu, kenapa sih endingnya dia yang dipilih. Hari ini kakak akan men-sharingkan gitu ya, tentang Maria ini gitu ya. Yang pertama, siapa sih Maria? Tadi pagi Kak Budiman sempat gitu ya nanya, arti nama Jessica siapa gitu ya. Sama nama itu mempunyai arti gitu ya. Nama itu pasti mempunyai arti. Maria itu punya nama arti yang sama dengan Miriam. Miriam itu siapa sih? Nah, kalau adik-adik baca di slide kakak, Miriam itu adalah saudara perempuan Musa dan Harun. Gitu ya. Nama ini artinya ditinggikan. Dan memang gitu ya, Maria ditinggikan karena ia dikaruniai. Dikarunia apa? Dia akan melahirkan juru selamat kita. Ya, dia ditinggikan di antara putra-putri keluarga dari Daud. Lalu siapa lagi sih Maria? Maria itu yang unik lagi adalah yang kedua adalah seorang perawan. Yang suci tanpa noda, tapi dia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang juga bukan dari keturunan bangsawan seperti dirinya. Dan juga berasal dari status sosial yang rendah gitu ya. Jadi biasa kalau kita belajar biologi, seorang bisa melahirkan terjadi karena ada hubungan suami istri. Tapi ini ada Tuhan mempunyai karunia, mempunyai cara yang ajaib gitu ya. Seorang perawan mau bisa melahirkan seorang juru selamat. Yang ketiga, nah ini satu lagi. Dia tinggal di Nazaret, sebuah kota di Galilea. Uniknya apa sih? Kota itu adalah kota kecil. Gitu ya. Tempat itu nggak punya reputasi. Reputasi apa? Dia nggak punya seorang tokoh agama yang terkenal. Dia nggak punya seorang tokoh intelektual yang terkenal pada masa itu, gitu ya. Nah, kenapa Maria dipilih Tuhan, gitu ya? Maria dipilih Tuhan ada dua hal. Tadi di ayat Alkitab dikatakan Maria beroleh kasih karunia, ya. Yang kedua, Maria itu hidup berkenan kepada Allah. Itu sebabnya kenapa Maria dipilih. Nah, ketika malaikat menyampaikan bahwa ia akan melahirkan dan ia belum bersuami, Maria punya resiko. Salah satu resikonya apa sih? Ada tulis di sini, mengandung sebelum menikah itu bisa dianggap berzinah gitu ya. Bukan zaman dulu, sekarang pun seperti itu. Ya, mengandung sebelum menikah itu bisa dianggap berzinah gitu ya. Dan zaman dulu dianggap bisa dibilang melanggar Taurat. Dan ketika melanggar Taurat kita tahu hukumannya apa? Hukumannya adalah mati. Ya, matinya dirajam, dilempar batu. Adik-adik kita bisa lihat dari Imamat 20 ayat 10. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua apa sih? Dia juga bisa terancam ditinggalkan. Dia bisa jadi terancam tidak menikah gitu ya. Karena ketika pasangannya dianggap sudah berzinah, pasti yang akan dicari adalah siapa pasangan yang diajak berzinah, ya otomatis Yusuf akan ke bawah. Dan efeknya apa? Yusuf pun juga akan mati. Secara logika, secara manusiawi Yusuf pun pasti akan berpikir seperti itu. Gitu. Dan dia bisa saja meninggalkan Maria. Tapi dengan konsekuensi seperti itu, bagaimana sih sikap Maria? Yang pertama, Maria bersikap dia rendah hati. Gitu ya. Di bacaan Alkitab tadi kita nggak baca Maria bilang Tuhan atau malaikat yang dia ngomong ke malaikat, saya nggak mau resiko anak, saya punya risiko begini. Tapi Maria mengatakan di Alkitab itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Gitu ya. Maria bersikap rendah hati. Maria merasa sebagai ciptaan Tuhan, ya udah Tuhan memakai saya sebagai bagian dari rencana Tuhan, ya udah saya akan menerima itu. Karena Maria bersikap rendah hati, dia bersikap sebagai alat yang bisa dipakai Tuhan. Yang kedua, Maria percaya dan taat akan kehendak Allah.
Dia selalu menempatkan Allah di posisi utama. Percaya dalam hal apa? Dia percaya ketika Tuhan sudah punya rencana, ketakutannya dia bisa hilang. Dia mungkin nanti ketakutan tadi akan dibunuh karena dia akan bersinah. Itu bisa jadi Tuhan sudah punya rencana di balik itu supaya dia tidak bisa mati. Maka dia hanya percaya dan taat. Yang ketiga, tadi dia berani menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Gitu ya. Nah, kalau ada yang pernah nanya ke kakak gitu ya. Kalau masa itu yang cukup ekstrimnya bisa kita lihat malaikat nongol jereng gitu di depan Maria membawakan kabar kesukaan gitu ya. Untuk adik-adik apakah di masa sekarang tiba-tiba malaikat nongol? Adik-adik lagi tidur, jebret ada malaikat nongol gitu ya. Apakah seperti itu di masa sekarang? Kalau ada yang pernah mengalami boleh tulis nanti di chat. Tiba-tiba nongol melihat ada Tuhan datang gitu dalam mimpi, gimana kita bisa lihat. Nah, boleh chat gitu ya buat pengalaman. Tapi kalau kakak rasa saat ini masa sekarang sangat jarang sekali ada yang bisa seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana di masa kita sekarang kita bisa tahu itu suara Tuhan, itu adalah perintah Tuhan untuk kita taati, atau suara yang lain, misalnya suara bukan Tuhan. Gitu ya. Adik-adik besok mau ulangan, beberapa adik-adik yang pernah akan ulangan matematika, ketika misalnya besok susah menjawab soal, terus tiba-tiba ada yang bisikan, kamu bisa tuh di dekat kamu ada buku matematika, jawabannya ada di situ gitu. Apakah itu perintah Tuhan atau enggak? Dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita akan bahas itu ya. Yang pasti, ketika kita ingin tahu itu perintah Tuhan dari mana, pasti Tuhan sudah memberikan beberapa wakilnya di kita. Salah satu contohnya adalah melalui orang tua. Yang kedua bisa melalui guru, atau juga bisa melalui guru sekolah minggu, atau juga bisa melalui pelayan-pelayan Tuhan di gereja, pendeta gitu ya. Orang tua Tuhan bisa hadir melalui mereka, karena mereka adalah wakil-wakil Allah di dunia, gitu ya. Nah, cuma ada pertanyaan lagi, kalau orang tuanya itu nggak baik, gitu, apa yang harus saya lakukan? Itu apakah benar yang orang tua yang katakan itu adalah Tuhan? Nah, orang tua bisa jadi ada yang mungkin tidak berjalan dengan sesuai dengan Tuhan. Apa yang orang tua katakan mungkin bisa terjadi aja tidak sesuai dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ya, kita harus lakukan adalah tetap satu, kita menghormati kedaulatan orang tua kita gitu ya, karena dia adalah wakil Allah. Yang harus kita benci apanya? Yang kita harus benci adalah perintahnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang harus kita benci adalah dosa yang terjadi gitu ya. Jadi orang tuanya kita nggak boleh balas, omelin, sakitin gitu ya. Tapi orang tua tetap harus kita hormatin. Yang harus kita benci adalah dosanya yang dilakukan orang tua itu ya. Yang kedua, nah ketika orang tua atau guru yang Tuhan tempatkan untuk kita, kalau memang itu sesuai dengan firman Tuhan, maka arahan yang masukannya itu tadi sesuai dengan firman Tuhan. Nasihatnya gitu ya, ilmu yang kita dapat itu pasti sesuai dengan firman Tuhan dan pasti tidak akan melanggar firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Ya udah, satu-satunya adalah dengan saat teduh. Dengan rajin saat teduh, dengan beribadah kepada Tuhan, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi orang tua, guru itu akan membantu kita untuk mengingatkan kita kalau kita berbuat dosa. Yang ketiga, secara otomatis kalau yang diberitakan kepada kita, dinasihatkan kepada kita itu adalah dari firman Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri dan orang yang ada di sekitar kita. Nggak mungkin firman nasihat yang berasal dari firman Tuhan itu justru akan menjebloskan kita ke dalam hal yang parah gitu ya. Nah, hari ini apa yang kita bisa pelajari dari Maria gitu ya? Maria mendapatkan kasih karunia, dia akan mengandung juru selamat gitu ya. Kita pun mendapat kasih karunia gitu, di hadapan Allah. Kasih karunia-Nya apa? Yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita dari kelas tunas kita sudah belajar, kita mendapatkan keselamatan. Itu adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Gitu ya. Untuk itu ya, karena kita mendapatkan kasih karunia melalui dalam keselamatan itu, marilah kita selalu harus bersukacita, kita harus memuliakan Allah. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Percaya gitu ya. Kita harus percaya dan taat bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak untuk kita yang pasti akan digenapi. Meskipun tampaknya mustahil, meskipun tampaknya nggak mungkin. Gitu ya. Ketika Tuhan sudah punya rencana,
pasti terjadi. Gitu ya. Yang ketiga kita belajar, hendaknya kita mempunyai hati sebagai hamba. Karena itu, ini yang penting. Taat kepada Allah. Taat kepada perintah Tuhan. Karena percaya, walaupun ketika kita taat, kita punya resiko, tapi kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan pasti akan menaungi, pasti akan melindungi kita. Ya. Nah, kakak mau nitip pertanyaan. Nanti adik-adik bisa diskusikan ketika masuk ke breakout room. Ada 2 pertanyaan. Ketika Tuhan gitu ya meminta kita taat melakukan sesuatu, meminta kita taat melakukan perintahnya. Pertanyaan pertama, apakah kita memiliki sikap yang mau tunduk dan berserah? Nanti adik-adik bisa cerita, bisa membagikan pengalaman pada kakak-kakak di breakout room ya kalau ada. Yang kedua, apakah kita hitung-hitungan mengenai harga yang harus kita bayar? Hitung-hitungan contohnya misalnya kalau kita nggak mau menyontek gitu ya, nilai kita jelek. Aduh Tuhan, tapi nilai saya jelek. Kalau nilai saya jelek berarti saya nggak KKM. Nggak KKM berarti saya nanti harus remet. Saya harus remet berarti saya nggak bisa santai. Nah itu contoh hitung-hitungannya. Apakah kita seperti itu ketika kita mau taat? Kita hitung-hitungan dulu sama Tuhan. Tuhan begini. Nanti boleh adik-adik bisa sharingkan. Ya. Hari ini kita belajar dari Maria. Maria seorang tokoh yang tadi bisa dibilang tidak dikenal, hidup di kota kecil, tapi dia bisa mendapatkan kasih karunia. Gitu ya. Otomatis kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah diselamatkan, ketika kita mau taat atas perintah Tuhan, pasti otomatis seperti kakak katakan tadi, kita bisa menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar satu tokoh, yaitu kami belajar dari Maria. Kami percaya Tuhan, kami belajar hari ini kami diajarkan untuk taat terhadap perintah yang Engkau berikan kepada kami. Taat kepada rencana yang Engkau akan berikan kepada kami ya Tuhan. Walaupun mungkin itu ada risiko untuk diri kami sendiri. Tapi biarlah kami bisa belajar taat akan perintah-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami terima hari ini tetap bisa kami pegang teguh untuk jalan kami kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Ya, terima kasih Kak Andrew untuk firman Tuhannya, adik-adik ya. Kita sudah tadi belajar apakah yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti teladan Ibu Maria ya. Jadi adik-adik ada satu lagu yang sangat baik adik-adik yang akan kita pujikan adik-adik ya. Lagu ini kakak tuh selalu senang dengan lagu ini ya, dan dikatakan sini aku memuliakan Tuhan. Jadi Maria kemudian Ibu Maria menurut kepada apa yang diminta Tuhan Bunda Maria lakukan di dalam kehidupannya, yaitu melahirkan juru selamat, dan responsnya seperti ini. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Mari adik-adik kita belajar lagu ini. Kalau yang sudah tahu, mari kita nyanyikan sama-sama. Silakan. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Dan suci namanya. Ya, adik-adik, suci namanya ya.
Adik-adik, saatnya kita persembahan. Persembahan kita, adik-adik siapkan di dalam amplop. Uangnya dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian kotak yang sudah adik-adik buat selama ini boleh dipakai untuk menyimpan. Kemudian nanti pada saat waktunya kita boleh kembali beribadah onsite, adik-adik, boleh kita menyampaikannya ya pada saat kita bisa beribadah langsung. Atau adik-adik boleh meminta tolong papa mama untuk mentransfer persembahannya ke nomor-nomor rekening yang ada di layar ini. Ya, adik-adik bisa minta tolong sama papa. Itu persembahan. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa persembahan, adik-adik ya. Dan kita akan memuji Tuhan apa yang akan kita persembahkan ya, seluruh kehidupan kita, pikiran dan jiwa kita. Ayo adik-adik kita memuji. Apa yang kita akan persembahkan di Bethlehem, Juru Selamat dilahirkan. Orang Majus dan Gembala datang menyembah. Ku mau persembahkan kasih-Ku. Apa yang kita akan persembahkan di Bethlehem, Juru Selamat dilahirkan. Orang Majus dan Gembala datang menyembah. Ku mau persembahkan kasih-Ku. Ya, adik-adik, persembahkanlah kasih kepada Tuhan ya. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dan kita doa tutup. Dan kemudian nanti kita akan bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami lewat orang tua kami. Dan persembahan yang kami bawa ini Tuhan juga kiranya boleh dipakai untuk selalu memuliakan dan dapat melaksanakan semua kegiatan-kegiatan di dalam kami di gereja. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk keadaan dan situasi daripada COVID-19. Kiranya kami bersyukur karena boleh lebih stabil dan turun. Kami juga berdoa kiranya kondisi ini makin baik dan kami boleh kemudian beribadah secara onsite di bulan depan. Kami berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk sekolah kami berdoa untuk semua supaya baik. Biarlah kami selalu taat pada firman-Mu, rajin beribadah, dan kami boleh terus membaca firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan melakukan Zoom di kelas masing-masing, biarlah kami selalu dalam keadaan sukacita. Terima kasih Bapa untuk seluruh anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik, Tuhan memberkati. Silakan Kak Andrew. Dek Sito, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Senang ya? Iya Kak Sita, apalagi kita akan merayakan bersama teman-teman sekolah minggu. Kapan ya Kak? Hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021.
Untuk kelas Batita dan Balita dapat mengikuti di YouTube Komisi Anak GKI Gunsa atau apps GKI Gunsa mulai jam 8 pagi. Akan ada panggung boneka dan juga berjumpa dengan kami. Hai adik-adik. Halo kawan, nanti kita ketemu ya. Ya, nanti kita ketemu di acara Natal kelas 1, 2, dan 3 SD. Jam berapa, Hai? 10. Ya, jam 10 pagi. Lewat apa, Hai? Zoom. Iya, Zoom. Dan link Zoom-nya nanti akan dibagikan oleh guru sekolah minggu kalian. Sampai jumpa dengan Kak Ivon. Dan juga aku. Hai hai. Bye, see you. See you. Halo adik-adik, untuk kelas besar dan tunas, kelas 4 dan 6 SD dan 1 SMP dapat mengikuti ibadah Natal pada pukul 8 melalui Zoom, dan link Zoom akan diberikan oleh guru sekolah minggu kalian. Dan adik-adik akan bertemu dengan saya, Kak Agus. Sampai ketemu. Hore, teman-teman di rumah, catat tanggal dan waktunya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.